Ustadz, ada yang bertanya kepada ana, satu hari sebelum bulan puasa di tempat pengajian ibu ini, mereka pergi ke kuburan suatu tempat. Di sana mereka berdoa kepada Allah. Apakah ini termasuk pintu-pintu syirik? Dirinci. Apabila mereka berdoa kepada Allah, Jalla wa'ala, dan mereka menjadikan kuburan ini sebagai tempat berdoa, doanya kepada Allah, tapi mereka jadikan tempat kuburan ini sebagai tempat doa, dan mereka anggap ya doa di tempat kuburan ini adalah sesuatu yang dianjurkan, maka bisa jatuh ke dalam bid'ah. Dan kalau mereka menganggap bahwa dengan berdoa di samping kuburan ini akan lebih dikabulkan, maka bisa jatuh ke syirik kecil, karena telah menjadikan yang sebagai sebab kebaikan, keberkahan, yang itu bukanlah sebagai sebab. Nah, dan kalau mereka menjadikan orang yang telah meninggal ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah, maka ini syirik besar. Syirik Abu Lahab CS. Ya, yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Nah, kalau kita membuka hadis-hadis Nabi, kuburan adalah tempat yang diidentikan tanpa ibadah. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan tanpa Al-Qur'an, karena syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Baqarah. Nerangkan bahwa kuburan bukan tempat membaca Al-Qur'an. Sebagai orang kembali di masjid antum pernah baca Al-Qur'an, tapi bawa kuburan daika penyamuk bijut, da Al-Baqarah bijut. Yang masjid ikhlas ai geduk. Ya. Qul Allahu ahad aja enggak sabar dia baca kalau dalam masjid. Tapi kalau di depan kuburan, Yasin bisa tamat 2-3 kali. Ya. Nabi hanya menerangkan kepada kita bahwa kalau seorang datang ke pemakaman membacakan doa pemakaman, Assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun, yaghfirullahu lana wa lakum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nabi di sepertiga akhir malam pernah keluar dari kamarnya Aisyah. Aisyah menduga Nabi akan pergi ke rumah madunya. Setelah Aisyah kejar, rupanya didapati Nabi sedang mencermati, merenungi kematian di depan kuburan Baqi'. Tidak disebutkan di situ Nabi gejak baku bara baik geplah yatin. Kalau tamat 2 baru baliklah rumah. Enggak. Para sahabat juga demikian. Nah, kuburan Nabi di sisi mereka, tapi tidak ada satupun sahabat ya menjelang puasa atau setelah atau seterusnya gejak bak kuburan Nabi, geduk, geplah dika, Yasin, ya, atau Al-Fatihah. Enggak ada. Nah, maka kalau itu dilakukan sebagai ritual, ini jatuh ke dalam perbuatan mengada-adakan perkara baru di dalam agama Allah tanpa dasar dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.